Ini ngomong-ngomong kalau misalnya ada yang tiba-tiba nyobain suka sama si kuahnya, resepnya dijual nggak Kang? Misalnya ditawarin satu mobil, Fortuner gitu. Cuanki itu bukan pakai tetelan sapi. Kalau cuanki harus begini kan. Sama kuah lagi. Kita tambah kuah lagi. Kita mau refill kuah karena kuah habis. Ini yang bikin mantep tuh ini. Nah, yang dicari Belanda ke Indonesia untuk perang tuh bukan ngejar apa-apa, ngejar yang ginian. Wih. Assalamualaikum, balik lagi di Kubiler. Kali ini kita lagi ada di Bandung ya. Ini di daerah Cibadak. Ini katanya kalau malam tuh jajanan rame, kulineran juga rame. Dan ternyata pagi juga rame. Nah, salah satunya tadi kita udah cobain lontong Cibadak yang viral. Itu luar biasa, antri seantri-antrinya. Pengunjungnya dari mana-mana kalau weekend ya. Dari Jakarta, Bogor, Tangerang, sampai luar pulau. Pulau mana tuh? Pokoknya Masya Allah, rame pol. Nah, sebelahnya juga nggak kalah ramenya. Kali ini kita mau cobain cuanki. Ya, kalau di Bandung tuh memang khasnya tuh cuanki. Cari cuan, jalan kaki. Iya, kita cobain. Namanya cuanki brebet. Brebet. Ah, Brebet atau berebet, Pak? mulut capek. Mau brebet bebas. Kita cobain deh tuh. Seporsi, murah bener. Yaudah yuk langsung kita cobain. Bismillah. Cuanki itu bukan pakai tetelan sapi. Kalau cuanki harus begini kan. Sama kuah lagi. Kita tambah kuah lagi. Kita mau refill kuah karena kuah habis. 36, 37, 38, 39, 40. Untuk ngilangin bau ayamnya dari ini sama rasa. Oh ya. Ya takutnya kalau lewat kayak mobil lewat yang bawa ayam, nah ini masih bawa ayam. Sekarang kita masukin bumbu yang ini yang paling rajanya di sini. Ini yang bikin mantep tuh ini. Nah, yang dicari Belanda ke Indonesia untuk perang tuh bukan ngejar apa-apa, ngejar yang ginian. Wih. Ini harus kita aduk dulu sama tulang-tulang yang tadi kan daging. Ini ada bawang daun untuk ngilangin rasa juga. Oh iya bener ya. Wangi beda kan? Iya beda langsung. Langsung beda ya. keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang, siap. Saya dengan Teguh. Ini Kang siapa nih Kang? Aduh Kang Teguh, saya Erik Berebet Kang. Kang Erik Brebet. Berebet, Makanya betul. itu namanya cuanki brebet. Berebet, betul Kang. Ada artinya ya tuh brebet. Betul, karena Berebet itu sebetulnya nama di motor. Saya besarnya di dunia otomotif Kang. Main motor semua vintage, motor tua, Vespa, motor besar. Wih, Semua saya main, keren, mobil-mobil tua juga main. Nah, kok ini sekarang jualan cuanki gimana? Justru itu. Jadi karena saya seneng ngebantu UMKM yang ada di Bandung, Vlogger juga? Iya, tapi saya nggak seneng yang gede-gede. Saya otodidak. Saya Otodidak. tembak langsung dan alhamdulillah effortnya ke mereka jadi naik. Langsung FYP di TikTok. Alhamdulillah. Yang merindingnya apa? Saat datang saya disuntangan. Waduh, saya bilang. Serius? Apa salah satunya yang viral? Jadi gini Kang, saya lagi hujan, ada di Jalan Pagarsi, lagi berhenti, tiba-tiba lihat anak kecil lagi goreng cakwe. Dek, kenapa kamu lagi umur segini, bantu-bantu gini? Ayah saya nggak bisa denger ini. Langsung saya bantu. Cecet, ulangin ya, berarti Om sekarang mau bikin video. Pas saya tes, rasanya masuk. Harga masuk, rasa masuk. Cakwe. Cakwe, semua ada, odading, semuanya ada. Ada di Jalan Pagarsi sebelum perempatan Jamika. Saya spill dan ternyata FYP orang pada tahu rasanya, Masya Allah. nikmat. Minggu kemudian saya datang, si bapaknya merinding saya dong, itu sampai merinding sekarang. Saya juga merinding ini sebenarnya. Datang, itu suntangan, Pak ngapain saya bilang. Alhamdulillah semenjak kesini rame banget. Itu salah satunya yang viral sama Kang Brebet. Dan termasuk yang sebelah. Itu saya kalau di sini buka pintu, masih kecil lah. Saya viralin, sekarang udah menjamur. Nama Berebet. TikToknya Erik Brebet. 3 kali saya di ban karena saya tuh sambil atraksi spill itu di ban. Brother. Ini kagak ngeliat. Itu yang tadi cerita martabak itu jam 2 sore. Sekarang tiap saya ke sana, Kang, makasih banyak, mau makan apa. Itu ada satu kebanggaan. Dan ternyata komen-komennya Kang di TikTok. Positif ya. Saya merinding juga kenapa Kang Erik bisa rame. Karena Kang Erik mungkin suka bantu orang. Karena saya nggak ngerintis loh. Kalau usaha biasa ngerintis, Kang. Jadi ini berapa udah 3 berapa? bulan, Kang.
Baru 3 bulan tapi Masya Allah tuh. sampai Alhamdulillah, antri. alhamdulillah. Kira buka cuanki ini gimana? Nah, karena di Bandung banyak sekali cuanki. Betul. Dan ternyata saya keliling, cuanki ini udah hilang. Si Apanya? cuankinya tuh. Sebetulnya cuanki itu nggak terlalu rame, Kang. Nggak harus pakai topping tetelan atau apapun. Kalau gitu ganti aja mie baso. Tuh. Dan kedua, saya selalu keliling cuanki makanan cuankinya keras. Ya harus dikuahin. Harus dikuahin dulu. Nah, baru enak. Mentahnya orang kalau makan pasti keras. Kalau ini Tadi udah nyobain gimana? udah garing, terus kenyal, lembut. Cuman saya nggak bisa bikin pangsitnya, karena pangsitnya pasti sama semua cuanki yang ada di Bandung pasti pakai pangsitnya itu juga. Berarti adonan cuankinya bikin sendiri, kulitnya baru beli. Baru beli, semuanya kita sendiri. Terus tahu yang lain pakainya tahu sayur biasa. Kalau kita pesan, karena kawan saya punya pabrik di Cibuntu. Oh gitu, jadi ada 2 macam tahu ya. Tahu Putih goreng sama kukus. Baksonya ada 2 macam juga. Bakso tuh. ada besar sama kecil. Bakso kita pesen juga, kawan. Ya. Karena main motor gede, dia supplier besar. Jadi kita ada link Saling juga. support ya. Iya. Nah ini tadi saya nyobain sedikit aroma si kuahnya tuh sedep wangi itu apa Nah, rahasianya tuh? jadi gini Kang, rata-rata orang sama lah ya. Justru saya tuh pengen ngilangin baunya ayam ini Kang. Orang tuh ada yang sensitif dengan bau ayam. Nah, ngilanginnya saya punya racikan untuk bumbu buleng ataupun bumbu untuk di kuahnya. Tapi ini racikan sendiri? Sendiri semua. Dari mana belajarnya Kang? Ini memang kita lumayan lama lah Kang. Tapi karena sering saya ngobrol dengan orang pasar, gaul saya, orang pinggiran semua, tukang cuanki. Ya dapat ilmunya. Ilmunya, oh ini kelemahannya di sini, oh ini di sini, ini ambil, kita bikin satu langsung. Wangi aromanya tuh. Wanginya dapat aroma bawang. Jadi itu ada bawang putih, bawang merah, bombay, bawang daun. Itu racikan semua. Saya giling. Itu gorengnya dengan api pelan. Terus nggak boleh sampai nggak berhenti. Dan sambalnya saya pakai cabai domba, cengek domba yang gede-gede. Pedas tuh ya. Jadi saya sering ngobrol sama pemain-pemain cabai. Ada yang dari Jawa, ada yang Lembang. Kalau Jawa modelnya dia agak buntet-buntet gitu, nggak panjang. Itu kurang pedas. Kok Lembang? Pedas banget, dijamin. Bentuknya hampir sama. Panjang, warna sama. Nah, ini yang paling bagus tuh yang panjang-panjang gini, Kang. Panjang-panjang gini yang Ya, pedas nih ya. ini yang Lembang asli. Tadi nyobain dikit gimana? Wah, lumayan. Bisa keringetan kalau makan Iya, di sini. Jadi saya tuh spill tuh bener-bener yang real gitu kan. Real ya. Jadi orang ngantri, mohon maaf karena ya 10.000 lah. Nah, itu harganya murah meriah, 10.000 dapat 4 ya. Dapat 4. Mau seneng baksonya, oke. Mau seneng siomanya mah enggak. 2.500-an. Ini ngomong-ngomong kalau misalnya ada yang tiba-tiba nyobain suka sama si kuahnya, resepnya dijual nggak Kang? Ini banyak yang ke saya, bukan Akang aja. Ini udah yang DM ke saya udah mungkin ada di serius? lebih di 20 orang. Misalnya ditawarin satu mobil, Fortuner gitu. Siapa tahu aja kan? Amin, amin. Ya kita ngobrol Satu lah ya. Fortuner. Oh, Kita ngobrolnya mobil sama motor tua deh. Kalau mobil baru saya nggak akan mau. kayak lebih mahal ya. Baru 3 bulan tapi udah serame ini nih. Alhamdulillah. Bisa ngabisin paling topnya itu bisa berapa porsi, brother? Kalau porsi saya nggak hitung, tapi kuantiti pembikinan saya bisa di 4.000 piece total semua. 4.000 piece. 4.000 total bakso semua dicampur bisa 4.000-an. Nah, bukanya di jam berapa ini? 10 pagi 10 sampai pagi sampai paling telat juga jam 4 sorean. jam Paling 4 telat. sore. Kuat berapa lama? Aman. Misalnya kalau untuk Jakarta masih aman, Kang. Masih aman. Jakarta itu paling butuhannya hanya jam-jaman atau sore masih aman. Tapi kalau yang kemarin ke Medan itu dia di rumahnya masuk dulu freezer. Kalau Australia cuman beli keringannya doang. Wih, dijual lagi kali. Mungkin buat stok makan ya, bagi-bagi kayaknya di sana. Siap. Oke, itu aja. Silakan dilanjutin lagi. Amin. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah siap nuhun. Insyaallah, tabarakallah. Kita bikin ini pesanan kita satuin semua. Kan diantri sekaligusin. Harga paling termurah se-Bandung. Kalau yang di Piko aja udah 15.000. Rasa saya berani ngadu sama yang 30 ribuan. Bertahan. Cengek ataupun cabenya saya asli. Nggak pakai cabai kering. Ini di mix dulu, seledri, bawang daun semua. Oh, di mix gini dulu ya dia ya? Biar nggak ribet. Ini kalau kedua gitu. Iya, semua. Dapat untung gak ini? Oh, dua-dua dulu guys. Itu namanya Pak, bas tahu. Iya. Satunya. Ini tahu putih nih. Oh, baksonya ada yang gede, ada yang kecil ya? Yang spesial sama yang biasa ini. Oh, yang besar spesial nambah jadi 17. Teteh, Kang harus nyobain Kang kuah saya. Harus ya. Original dulu cukup pakai sambal aja nih, tanya Teteh yang ini rasanya gimana. Teteh ikut. Oke. Oh, di terakhir aja ya itu. Betul, takutnya ada yang suka. Ada yang suka, ada yang enggak.
Pokoknya lagi dikit lagi. Wah, Bentar lagi ya Kak ya, sebentar ya. Sambil berjalan Kak. Rp10.000 dapat apa aja nih Pak? semuanya ada. 4 ya. Yang ada sama, nah ini yang spesial. Ini yang biasa. Ya, boleh. Ibu beton. Kamu Tita. Tina. Ibu Tina. Ini yang Jadi pas gua baru aja ngonten di lontong bumbu oncom yang lagi viral di Cibadak, Bandung, persis banget di sebelahnya tuh ada yang jualan gerobakan cuanki yang aromanya tuh wangi banget. Harum kaldunya tuh kecium sampai ke hidung gua. Dan pembelinya tuh rame banget sampai antri. Namanya cuanki brebet. Jadi di cuanki brebet tuh harganya tuh murah banget, cuman 10.000 dan isinya tuh ada 4 ya guys. Ada bakso, tahu kukus, tahu goreng dan yang pasti ini cuankinya guys. Nah, di sini ada juga menu cuanki spesial harganya 17.000. Untuk isinya juga sama, tapi yang membedakan tuh ada bakso yang gede banget dan ini bakso halus semua ya guys. Untuk tekstur cuankinya tuh kriuk banget, baksonya kenyal dengan cita rasa kaldunya tuh bener-bener gurih banget. Kok bisa cuanki seenak ini, bisa murah banget ya? Yuk kita langsung tanya aja sama Kang Eriknya yang mana pemilik langsung dari cuanki brebet. Nah, yang uniknya lagi sebenarnya Kang Eriknya tuh seorang yang besar di dunia otomotif dan kendaraan tua, motor ataupun mobil. Nama brebet juga diambil dari salah satu istilah di otomotif. Karena seringnya touring keliling Bandung dan bantu UMKM sekitar dalam perjalanannya, dia putusin untuk mencoba buka usaha kuliner. Setelah dia riset ke beberapa cuanki, mencari kelebihan dan kekurangan, akhirnya dia menemukan kuah yang khas bakso cuanki brebet. Katanya sih udah banyak yang DM ke Kang Erik mau beli resepnya nih, tapi Kang Erik masih belum bisa mau lepas. Nah, bagi kalian yang penasaran mau cobain gimana nikmatnya kuah cuanki Kang Brebet ini, langsung aja deh kemari. Lokasinya ada di Cibadak, Karanganyar, Bandung. Patokannya persis di sebelahnya lontong Cibadak yang lagi viral. Link juga udah gue cantumin di deskripsi ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Nantikan video berikutnya dari Kubiler Kuliner Bikiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.